Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya yakin setiap kita pasti memiliki yang namanya makanan kesukaan. Apalagi kalau seseorang pergi merantau keluar kota atau keluar pulau, pasti dalam satu waktu dia akan sangat merindukan akan makanan kesukaannya itu. Karena bisa jadi makanan kesukaannya itu hanya bisa ditemukan di kampung halamannya. Atau bisa juga itu adalah masakan dari sang mama yang tiada duanya. Nah, ketika kita menikmati akan makanan kesukaan kita, dan ketika kita selesai makan, ketika kita sudah kenyang, kita pasti akan merasakan sebuah kepuasan. Tetapi kepuasan yang kita rasakan itu sifatnya hanya sementara. Karena apa? Karena beberapa jam kemudian kita pasti akan merasa lapar lagi. Dan tubuh kita membutuhkan makanan lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, di Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 42 ini, Tuhan Yesus memperkenalkan sebuah makanan yang akan memberikan sebuah kepuasan yang sejati. Nah, saya akan membacakan dari ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, ketika wanita Samaria meninggalkan sumur itu, murid-murid pun datang dari luar kota setelah mereka pergi membeli makanan. Dan mereka membawakan makanan itu kepada Tuhan Yesus, mengajak Tuhan Yesus makan. Tapi mereka menjadi heran karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa padanya ada makanan yang tidak mereka kenal. Sampai mereka mengira bahwa ada seseorang yang telah membawakan makanan untuk dia. Tapi jawaban Tuhan Yesus berikutnya mungkin akan membuat mereka lebih heran lagi. Karena dia mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa yang membuat Tuhan Yesus berkata seperti itu? Tentu saja tidak lain karena pertemuannya dengan wanita Samaria yang kita tahu pada akhirnya membuahkan sebuah pertobatan dan juga perubahan hidup pada wanita tersebut. Dan bahkan wanita itu tidak berhenti sampai kepada dirinya. Ketika dia kembali ke kota Samaria, dia juga bahkan menyabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dia temui di kota itu. Sehingga banyak dari warga kota itu pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak berhenti sampai di sini saja. Tuhan Yesus bahkan mengajak para murid ini untuk menikmati makanan yang mereka tidak kenal ini. Karena di kota Samaria banyak jiwa-jiwa yang baru bertobat dan membutuhkan akan pelayanan mereka. Mereka pun bermalam selama 2 hari di kota itu. Dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yaitu untuk memberitakan Injil dan juga untuk melayani umatnya. Nah, hari ini setiap kita orang percaya, kita pun sudah disediakan makanan yang memberikan kepuasan yang sejati ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara siap untuk menikmatinya? Karena ketika kita memberitakan Injil dan kita melayani Dia melalui orang-orang yang membutuhkan pelayanan, maka di dalam diri kita akan ada sebuah kepuasan. Ada sebuah sukacita yang tidak terkatakan. Dan kepuasan sukacita itu akan terus mengalir di dalam kita. Sehingga kita akan terus-menerus dikenyangkan oleh makanan ini. Maka dari itu, mari kita melakukan akan kehendaknya dengan mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita juga
menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian. Amin. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih